Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika arhamar rahimin. Sahabat-sahabat saya dari petugas Ma'had Darul Ikhlas, terutama pengasuh asrama putra, guru-guru, OPM, dan anak-anak yang dikasihi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat fardu subuh. Alhamdulillah. Siapa yang membangunkan kita tidur? Allah. Memang Ustaz datang ke pintu rumahmu, pondokmu membangunkan. Tapi yang membuat kamu tidur nyenyak siapa? Allah. Membuat kamu bisa bangun? Allah. Bisa melangkah ke masjid? Allah. Bisa bernafas? Allah. Bisa mendengar? Bisa melihat? Bisa hidup? Bisa bertenaga? Bisa belajar? Semuanya nikmat Allah. Nikmat Allah. Nikmat Allah wajib disyukur. Membaca Alhamdulillah. Kalau kamu ingat nikmat Allah, kamu mensyukurinya, nikmat akan bertambah. Akan? Coba ikuti. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti ku tambah. Kata siapa? Allah. Ayat dalam surah Ibrahim, ayat nomor 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Baik, pagi hari dan setiap pagi ya, nikmat yang paling besar datang ke rumah Allah. Datang ke rumah Allah. Kalau andai kata kamu pulang ke rumah, ajaklah ayah ke masjid. Ajak ayah ke masjid. Jangan tidur di rumah. Tandanya kamu sukses belajar di Darul Ikhlas. Pulang ke rumah, sebelum tidur, bilang sama ayah, ayah, besok kita sholat di masjid ya. Insya? Nah, itu pesan guru-guru kita di Darul Ikhlas. Anak-anak di sini dididik untuk sholat 5 waktu di Darul Ikhlas, di masjid, di rumah Allah, di musalla. Kalau bagian 4 ayat sana di musalla ya, di musalla. Kita di masjid. Masjid dan musalla ini rumah siapa? Rumah Allah, Baitullah. Baitul. Kalau induk Baitullah itu di mana? Di Mekah, masya Allah. Kelas 3, kelas sada, lancar jawabannya. Induk Baitullah itu di mana? Mekah, Madinah, Baitullahil Haram. Oh, niatlah ingin ke sana ya. Niat ingin pergi ke Baitullah. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk menziarahi rumahmu ya Allah di Mekah dan Madinah. Nah, kalau ayah kita, ayah Surya, sudah berkali-kali di sana. Ya lama dulu di sana. Nanti kalau mau tahu cerita Mekah Madinah, tanya dia. Dia dulu di Mesir, di Mekah, di Madinah, di Libya, di Syria. Itu maka dipanggil ayah Syria ya. Nah, nanti kalau ayah Syria masuk lokal, minta cerita sana ya, insya Allah. Baik. Orang yang datang ke masjid untuk sholat berjemaah, setelah berwudu dengan sempurna dari rumahnya, dapat nilai seperti naik haji. Subhanallah. Tahu selama ini enggak? Enggak tahu kan? Anda dibacakan hadisnya di sini ya. Insya Allah.
Siapa yang berangkat di pagi hari? Nah, dibacakan artinya. Man kharaja. Coba ikuti. Min baitihi. Mutatahhiran. Ila salatin. Maktubatin. Fa ajruhu. Ka ajri. Al-hajj. Al-muhrim. Siapa yang berangkat. Maaf ya. Siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid, beruduk dari rumah menuju salat fardu, nilainya, pahalanya seperti orang yang naik haji. Allahu Akbar. Jadi kamu pagi ini dapat nilai seperti naik haji. Tapi itu kata ulama syaratnya niat. Jadi nanti pulang ke rumah bilang sama ayah, ya, ayo pergi haji ya. Itu dia niat. Ke rumah Allah. Jadi rumah Allah yang di Mekah itu tempat kita haji. Rumah di sini tempat meraih nilai haji. Kalau mau haji kemana? Ke Mekah ya. Kalau datang ke rumah Allah di mana saja, di sini, di Jalan Lidang, di Penyambungan Jaya, Penyambungan Julun, tadi mana, tadi Kawijati, Sigalapa, Mompang. Kalau kamu berangkat dari rumah, janji Rasulullah dalam hadis, berangkat dari rumah, dia menjawab. Tiba pulang di masjid. Udhunya di rumah. Nah, mutatahhiran, bersih, suci. Berangkat dari rumahnya dengan keadaan bersih, suci. Menuju salat fardu, dapat nilai seperti ibadat haji. Ibadat? Jadi orang itu bisa meraih berapa haji satu hari? 5. Pagi bisa dapat haji, zuhur dapat, asar, maghrib, isya. Itulah yang kamu dilatih di sini. Jadi kalau tinggal satu, rugi lah ya. Tapi syaratnya ini, syaratnya jangan terlambat takbiratul ihram. Artinya apa? Sebaiknya datang sebelum azan. Datang sebelum, atau minimal sesudah azan sebelum qamat. Atau waktu qamat. Jangan imam sudah takbir Allahu Akbar, kamu baru masbuk. Nah, itu mungkin tidak dapat. Ataupun dapat tapi tidak penuh. Kita mau ganjaran yang penuh. Nah, tadi untuk ibadat haji. Ada lagi orang pergi ke Mekah selain haji apa lagi? Umrah. Masya Allah. Sini lihat. Dari mana? Serambas. Masya Allah. Alat Serambas perlu menjawab. Selain daripada ibadah haji, ke Mekah kita juga meraih ibadat umrah. Umrah bisa di bulan haji, bukan di luar bulan haji juga. Oke? Nah, tentang umrah, coba dengar. Waman kharaja ila tasbih ad-duha la yansibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajri al-mu'tamir. Orang yang berangkat ke masjid untuk sholat duha, beruduk dari rumahnya, nilainya seperti orang berumrah. Nah, kadang-kadang ada guru-guru kita, ayah-ayah kita, sebelum dia masuk lokal, datang sholat di sini dulu. Sebelum dia masuk lokal, datang sholat dulu di sini, baru dia masuk lokal. Itu mendapat umrah. Ada nampak kan? Guru-guru sebelum dia masuk lokal, dia datang sholat di sini. Jadi kamu juga bisa. Kalau ibadah nilai umrahnya dari sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat. Ya. Buat 2, alhamdulillah. 4 juga bagus. Lebih pun tak apa. Yang jelas, sholat duha di masjid nilainya seperti ibadat umrah. Hari ini hari Jumat ya? Kamis. Oh, silap. Hari Kamis. Nah, nanti kalau kamu rajin, sebelum masuk lokal, duduk dulu tempat kamu berduduk, datang ke sini.
Itu dia deh, umroh jalan. Ah, coba amalkan ya. Coba amalkan. Insya nanti pas pulang ke rumah, aja ayah pergi umroh. Umroh haji gratis. Haji umroh gratis. Subhanallah. Nanti ayahmu kagum. Sebulan dapat anakku di Darul. Mah hebat ilmunya nih. Tahu umroh atau haji umroh gratis. Jadi meraih ibadat haji dengan sholat fardu di mes atau di musalla, uduk dulu di rumah sebelum berangkat. Meraih ibadat umroh, sholat duha. Al-19 juga perjul menjawab. Sholat duha. Perhatikan Lian ya. Kau dari mana kampungmu? Lumandolo ini? Atau panjang nih? Kota Beringin? Dolokan? Oh bukan Dolokan. Kota Beringin? Longat? Sabajior? Oh. Di Dolokan ada Kota Beringin kan? Tahu kok Gunung Waringin deh? Oh ya, oke. Yang jelasnya sekarang kamu sudah tahu kamu bisa meraih nilai ibadat haji berapa kali sehari? 5 kali. Jadi bilang sama ayah nanti, ayah, narugian udah. Ya kita rugi selama ini tidak ke masjid ayah. 5 haji hilang 1 hari. Kalau seminggu, kalau 1 hari 5 haji, seminggu berapa yang hilang? Berapa? 5 kali 7? 35. Masya Allah. Kalau sebulan 30 hari? 5 kali 30? Berapa? 150. Dari mana Lian? Lumandolo? Sama? Sama ini? Ini tadi Lumandolo? Oh. Sebulan hilang 150 haji. Kan rugi. Rugi. Haji gratis, umroh gratis. Hanya mencintai rumah Allah. Untuk sholat fardu 5 waktu dan sholat duha. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitik. Kamu kalau mengaji sejus itu berapa jam? Sejam, setengah jam ngaji Quran. Bisa siap sejam? Enggak. Berapa? 2 jam? Kau? Enggak tahu? Nih? Enggak tahu nih? Malah mengaji sejus. Sejauh nak saya siapi. Enggak tahu? Nih? Sejam setengah. Nah, kalau kamu datang sembahyang subuh berjamaah, ya? Sembahyang apa? Kalau kamu datang sembahyang subuh berjamaah, sebelum tidur kamu berniat untuk datang ke rumah Allah, Masjid Darul Ikhlas contohnya, berniat sebelum bangunnya belum datang yang membangunkan, kamu sudah bangun. Yang paling baik ya, kamu belum dibangunin, sudah bangun sendiri. Oke? Yang paling baik belum azan sudah ada di masjid. Nah, kalau kamu datang sholat subuh berjamaah, kamu dapat pahala seperti mengaji sebur nginda modok. Mengaji semalam tidak tidur. Subhanallah. Sholat sembahyang 1 malam tidak tidur. Berzikir 1 malam tidak tidur. Kalau datang sembahyang subuh berjamaah, nilainya seperti beribadat semalam suntuk, semalam penuh, tak istirahat. Allahu Akbar. Siapa yang datang sembahyang subuh, nilainya seperti tidak tidur dia 1 malam penuh dengan ibadat. Bisa sembahyang 1 malam tidak tidur? Tidak berhenti bisa? Tidak bisa kan? Mungkin tidak ada orang yang bisa. Tidak ada orang yang bisa. Tapi dapat nilai seperti itu kalau kamu datang sholat Jadi jangan pernah malas ya. Jangan pernah ada doanya dibaca sebelum tidur. Insya Allah kamu bisa tidur sedikit, bangun dengan cepat dan semangat.
Tidak pedih matanya, tidak ngantuk dia. Doa orang saleh. Doa orang sah dibaca sebelum agar tidur bisa 4 jam, 5 jam. Jam berapa mulai tidur? Tengah 10. Hah? Tengah 10. Oke, tengah 11, tengah 12, tengah 1, tengah 2, tengah 3, tengah 4. Dah 6 jam. Kalau bangun tengah 4. Ada doanya supaya tidur sedikit, tidak ngantuk, dan aktif, produktif. Insya Allah mashfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allah mashfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Mana kelas 2 yang masuk kelas 1 tahun lalu yang sudah hafal doa ini? Banyak tuh anak-anak kelas 2 yang sekarang, yang tahun lalu dia kelas 1 sudah banyak yang hafal doa ini. Nah, anak kelas 1 mungkin belum lagi. Nanti minta sama mereka, aku minta sama Buya nanti. Buya mau doanya ya. Kamu salin, kamu hafal, kamu bisa tidur insya Allah 4 jam. Dulu anak-anak purba dulu, waktu Buya di purba. Buya dulu di mana? Ayah Surya pun dulu di purba juga. Kami dulu sama di purba. Kadang-kadang jam 2 sudah bangun. Tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, dah 5 jam. Dah cukup. Itulah doanya. Allah mashfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Ya Allah, berilah aku kesempatan tidur sedikit, puas, bersemangat, dan kurniailah aku, karuniailah aku usia yang panjang dalam berbuat taat. Ulang bahatan modul. Ulang bahatan. Jadi macam mana tidak dapat pahala mengaji 1 malam tidak tidur, sholat 1 malam tidak tidur, macam mana caranya? Datang sembahyang subuh. Tapi berniat ya. Anak-anak kelas 2 mungkin dah belajar hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau 1 belum tahu tuh. Tanya abang-abang nanti. Yang penting kalau kamu berniat sebelum tidur untuk datang sembahyang subuh, baca zikir-zikir nak tidur. Biasa mau tidur baca apa, lihat? Kalau mau tidur baca apa? Tidak ada, baca apa? Bismikallahumma ahya wa amutnya. Baca doa itu, baca juga qul huwallahu ahad 3 kali, ya. Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi. Baca ayat. Mau dengar cerita ayat kursi? Mau? Mau dengar? Kalau kamu dengar nanti pasti kamu tertarik. Pernah iblis, siapa? Iblis menyamar seperti manusia. Seperti waktu itu yang terkait dalam cerita ini Abu Hurairah. Pernah dengar nama Abu Hurairah? Pernah lah ya. Abu Hurairah disuruh menjaga gudang harta zakat. Harta apa? Nah, kalau kita katalah gudang beras. Kalau di sana mungkin gudang gandum. Jadi kata Nabi, jangan dikasih isi gudang ini kepada siapa saja yang datang. Kecuali disuruh oleh Rasulullah. Datanglah iblis seperti orang yang susah, kelaparan. Mintalah sama Abu Hurairah. Aduh, katanya lapar. Dari tadi masih belum makan lagi ini. Kasih dong sedikit, katanya. Dikasih Abu Hurairah sedikit. Kalau bahasa kita macam setakar 2 takar kah? Tahu setakar kan? Besok datang lagi. Jumpa Nabi pagi-pagi. Tadi malam ada yang datang ya, kata Rasul. Iya. Nanti malam mau datang lagi, kata Rasul. Datang 3 malam berturut. Ngemis. Abu Hurairah tidak tahu itu tuh iblis.
Dia datang macam orang tua, mengemis. Lalu, dah 3 malam berturut-turut, dia bilang apa? Beginilah katanya, saya mau mengasih kamu satu amalan, kalau kamu baca mau tidur, kamu tidak diganggu oleh iblis. Orang yang susah bangun tidur itu diganggu iblis tuh. Na'udzubillah. Kalau kamu baca doa ini sebelum tidur, kamu tidak akan diganggu oleh setan, makhluk halus, jin dan lain-lain. Pagi-pagi ketemu Rasulullah. Tadi malam datang lagi kata Abu Hurairah. Tapi ada dikasihnya satu amalan. Katanya membaca apa? Sebelum tidur. Baca ayat kursi. Kata Rasulullah, benar yang dia bilang itu. Sadaqaka wa huwa kadzub. Ngomongannya itu betul kata Nabi. Tapi kadzub itu raja pembohong itu. Kata Rasulullah. Artinya kalau kamu baca ayat kursi, insya Allah tidak akan diganggu oleh iblis. Itu satu cerita ya. Cerita iblis dengan Abu Hurairah tentang ayat kursi. Ada lagi cerita lain. Ini penutup nih ya. Hadis kuat muttafaq alaih. Katanya orang tuh kalau tidur, datang iblis membuat tali mengikat lehernya ini. Apa diikat? Dengan supaya apa? Supaya malas bagus ya. Masya Allah. Berapa ikatan? 3. Disingkok isenboh. Singkok udah pekok udah ada. Dijeratnya, dicekiknya. Supaya tidak bergerak. Subhanallah. Kata Rasulullah, cara membukanya ada 3. Berapa ikatan tadi? 3. Cara membukanya pas bangun, baca doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ayo sama-sama. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terbuka 1. Tinggal berapa lagi? Yang kedua macam mana bukanya? Masya Allah. Pintar-pintar anak Darul Ikhlas ini ya. Ikatan kedua bukan yang ipas-ipas menjauh. Kurang pelambat. Pala mengot. Minimal alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengot mau dah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian cepat-cepat pergi. Wudu. Terbuka yang kedua. Tinggal 1 lagi. Macam mana bukanya? Sholat segera. Sebelum subuh kalian. Sholatnya sebelum subuh. Kalau kau tidak sholat di tempatmu, datang ke sini, kau masih diikat. Membuka ini sebelum azan. Sebelum azan. Kalau kau tidak buka, di kopi masih diikat itu. 3 ikat 1 hari. 3 kali diikat. Besok diikat lagi. Na'udzubillah. Kalau 3 ikatan 1 hari, seminggu 7 hari berapa ikatan? 21. Masya Allah. Kalau sebulan 30 hari, kali 3, 90. Nanti kasih tahu sama ayah, sama ibu kalau pulang ke rumah. Ya, rupanya kalau kita tidur, kita tuh kena kerjain sama iblis. Dia buat tali. Mengikat orang supaya tidak itu. Maka kadang-kadang sebagian kampung tuh masjid tuh lengang. Tahu lengang? Longon. Sepi karena ramai orang yang kena ikat. Karena orang tidak tahu ilmu tentang tidur. Tentang apa namanya? Fiqhun naum. Apa namanya? Fiqh tentang tidur. Jadi sebagusnya baca yang tadi. Yang paling bagus lagi sebelum tidur berudu. Biasakan tidur berudu. Kalau kamu tidur berudu, pas kamu tidur, malaikat mendoakan kamu. Ya Allah, ampuni dosa silianon. Namanya jawab semua demi katanya. Ya Allah, ighfir li abdika fulan, fa innahu nama mutatahhiran. Ya Allah, ampuni dosa fulan bin fulan.
Fulanah binti Fulan. Tadi dia beruduk sebelum tidur. Jadi berapa ilmu yang dapat? Pertama, bisa meraih haji dengan sholat fardu di rumah Allah. Yang kedua, bisa meraih ibadah dengan sholat dua di rumah Allah. Yang ketiga apa? Apa lagi? Cerita iblis dengan ayat kursi katanya. Dari mana kampung mulian? Lumandolo. Oh nanti dia orang bisa. Kalau sada. Oh hidup Lumandolo. Dokon bo. Hidup Lumandolo. Semuanya hidup dengan megah insyaallah ya. Baiklah, itu saja dulu. Tapi tadi dibaca lagi doa sebelum tidur tadi. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Nanti Buya kasih kertasnya, di print di kantor, dilekatkan mungkin tadi masjid, tadi asrama, tadi mana ya. Kasih sama OPM nanti atau ketua asrama untuk kamu salin dan dihafal dengan Ya Allah, beri kami kesempatan tidur sedikit, puas, bersemangat, dan karuniailah kami usia yang panjang dalam berbuat taat. Amin rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.